Nah, udah lihat kan tadi teman-teman? Gimana ya teman-teman kalau misal data pribadi kalian digunakan secara ilegal untuk pinjaman online? Yuk simak video ini agar kalian dapat melindungi data pribadi kalian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, apa itu data pribadi? Menurut pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Pada pasal 4 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa setidaknya terdapat dua jenis data pribadi, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Berikut saya jelaskan mengenai data pribadi yang bersifat spesifik, yaitu yang meliputi pertama, data dan informasi kesehatan, yang kedua, data biometrik, yang ketiga, data genetika, yang keempat, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Nah, terkait pemrosesan data pribadi itu diatur di dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang dimana data pribadi itu diproses melalui pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, dan atau penghapusan atau pemusnahan. Nah teman-teman, pemrosesan data pribadi itu pada dasarnya harus berdasarkan pada dasar pemrosesan yang sah loh, yaitu persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi, pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal subjek data pribadi yang merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan subjek data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian, pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemenuhan pelindungan kepentingan vital subjek data pribadi, pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi. Pasal 65 ayat 3 jungto pasal 67 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa setiap orang itu dilarang dengan sengaja dan secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Selain itu, penipu yang memalsukan identitas dengan menggunakan data-data pribadi kalian untuk mendapatkan pinjaman online dapat dijerat pasal 66 jungto pasal 68 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak 6 miliar. Nah, bagi teman-teman yang bingung harus melakukan apa, yuk simak video ini selanjutnya. Nah, langkah yang pertama ialah teman-teman dapat melaporkan tindak pidana pelanggaran data pribadi kepada pihak polisi. Lalu, jika terjadi kerugian, teman-teman juga dapat mengajukan gugatan pada lembaga arbitrase atau pengadilan atau menggunakan lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya untuk mendapatkan ganti rugi. Selain itu juga, teman-teman juga harus menjelaskan kepada pihak pinjaman online bahwa teman-teman tidak pernah mengajukan pinjaman dan telah menjadi korban penipuan dan kejahatan di bidang pelindungan data pribadi, sehingga teman-teman tidak wajib membayar pinjaman yang diajukan oleh penipu tersebut. Lalu yang terakhir, meminta data pribadi yang telah diproses tanpa persetujuan Anda untuk dihapus, dimusnahkan, dan atau dihentikan pemrosesannya. Dari materi yang telah saya sajikan, saya berharap bahwa teman-teman yang membutuhkan dapat mengambil manfaat dari video edukasi saya terkait pelindungan data pribadi. Terima kasih untuk meluangkan waktunya teman-teman dan sampai jumpa lagi.